Gimana dengan kebiasaan begadang, dokter? Apakah ini bisa menjadi faktor pemicu batu ginjal, dokter? Oke, jadi kalau misalnya begadang sendiri sebenarnya berkaitan langsung sih enggak ya, Mbak, ya. Maksudnya, misalnya kamu begadang 5 hari, terus kamu jadi batu ginjal gitu, sebenarnya sih enggak gitu. Tapi yang kita harus tanda tanya nih, selama begadang tuh ngapain, makannya apa, gitu. Karena kan begadang terus makan mie instan tuh enak banget ya. Enak banget ya? Enak banget ya gitu ya. Tapi tadi mindful lagi untuk garam hariannya, karena di mie instan itu garam itu tinggi banget. Atau ternyata kita begadang sambil misalnya minum yang manis-manis, atau minum yang misalnya susunya tuh banyak gitu ya, atau misalnya kopi tapi kopinya juga berlebihan, terus makan yang terlalu asin, terus habis itu garamnya tuh tinggi banget, micinnya tuh banyak gitu. Jadi harus mindful ketika begadang itu gimana pola makan yang dikonsumsi. Terus habis itu secara umum memang ya begadang itu berarti kan kita mengurangi waktu tidur kita nih. Nah, sementara badan itu punya alarm sendiri. Kita bilang namanya irama sirkadian. Jadi, kalau misalnya kamu udah biasa nih tidur misalnya jam 9 malam terus bangun jam 4.30 misalnya buat subuh segala macam. Nah, kalau kita tiba-tiba tidak sesuai nih sama pola itu, maka badan kita tuh pasti akan capek banget gitu. Karena irama yang tadi udah alarm di badan ini bakal terganggu. Nah, jadi lebih ke menimbulkan stres metabolik pastinya buat badan kita gitu loh. Karena nggak biasa seperti ini, tiba-tiba dia di force untuk nggak tidur atau tidur cuma 2 jam, pasti nanti efek capeknya tuh akan ada sampai beberapa hari gitu. Terus habis itu jangan-jangan sama begadang minum air putihnya kurang juga. Nah, itu kan juga jadi tanda tanya nih sama begadang itu gimana konsumsi makanannya gitu. Baik, dokter. Jadi kalau begadang ya pastikan sebaiknya jangan Sebaiknya makan jangan mie begadang instan. sih sebenarnya. Kalau bisa jangan begadang. Tapi semisal harus banget begadang, ya kadang mungkin kalau dokter atau ya dokter misalnya yang bedah ya mungkin kadang begadang operasi gitu kadang ya. Maksudnya tetap ada sih fase-fase kayak itu, tapi ya kalau bisa ya jangan sering-sering juga gitu loh. Gitu, sama diperhatikan makanannya gitu, sama harus begadang. Baik, jadi ternyata lagunya Rhoma Irama tuh benar Bener, ya, dok ya? Begadang jangan begadang. Apalagi nanti minumnya jangan sampai kurang ya, dok. Kemudian bener. konsumsi makanannya ya kalau Harus bisa. diperhatikan ya, kalau Iya. mau ya buah gitu. Kalau Hmm. memang harus begadang banget ya mungkin kayak lebih ke buah-buahan yang lebih sehat lah gitu. Jangan jam 12 malam, jam 1 pagi makan nasi goreng gitu kan. Tapi itu tuh kayak udah apa ya, dok, kesinambungan gitu loh, dok. Iya. Begadang, kopi, kemudian bikin mie instan pakai Nah, telur, pakai benar cabai, dok. benar benar. Itu udah mantul banget sih. Kayak asin, terus ada yang kayak bikin gak ngantuk dan manis ya kan. Itu udah sangat-sangat enak banget buat mulut. Tapi secara umum emang nggak terlalu oke untuk badan. Oke, baik, dokter Anara. Dokter mau tanya lagi, dokter, gejala awal batu ginjal itu seperti apa, dok? Apakah selalu langsung merasakan nyeri atau sakit yang hebat, dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau dia itu ukurannya belum besar, dia itu mungkin nggak ada keluhan, gitu. Karena dia akan muncul keluhan kalau terjadi penyumbatan di saluran kencingnya, gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kan ginjal ini kan memang kayak ruangan nih, tapi kalau misalnya kayak cuman semeja ini nih buat si ginjal ukuran batunya, mungkin dia nggak akan bikin keluhan. Tapi ketika dia sudah bikin infeksi dan dia bikin sumbatan di dalam ruangan ginjal ataupun saluran ginjal, itu baru mungkin dia bikin keluhan. Gitu. Jadi awalnya mungkin orang nggak kerasa gitu, apalagi kalau misalnya malah batu cetak. Pernah lihat nggak? Jadi batunya itu bentuknya seperti tanduk rusa gitu. Kita bilangnya Stockhorn stone atau batu cetak, itu malah kadang nggak menimbulkan keluhan. Kenapa? Karena si batunya ini bentuknya berpori-pori kayak sponge. Jadi dia ngisi ruangan ini aja, nyetak gitu. Tapi dia nggak bikin kayak bener-bener salurannya ketutup full, karena dia masih ada urin-urin yang itu kadang nggak ada keluhan sampai tiba-tiba mungkin infeksi berulang, atau misalnya kok pinggangnya nyeri yang akibatnya ginjalnya udah bengkak banget, baru dia ada keluhan gitu. Jadi sebenarnya sarannya kalau memang di riwayat keluarga kita tuh ada batu, penting untuk kita melakukan screening lah ya, misalnya setahun sekali dengan USG, just make sure aja sih kita ada batu atau enggak gitu. Baik, dokter. Berarti kalau udah kayak tahu, oh ternyata ada faktor genetik, Bener, kita lebih aware lagi ya, harus dokter? lebih aware terhadap batu ginjal gitu, karena awalnya memang nggak ada nyeri. Ketika sudah infeksi atau ada sumbatan, baru dia akan menimbulkan nyeri pinggang gitu. Oke, aduh.
langsung kayak ngerasa ada nggak ya rasanya gitu, Dok? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.